Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita kembali beribadah kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari dari tempat Bapak Ibu masing-masing, di rumah masing-masing, kita siapkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita untuk terfokus kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita menghampiri hadirat Tuhan dengan hati yang haus, dengan hati yang penuh gairah untuk bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita semua. Maka kita akan merasakan Roh Tuhan, Roh Kudus bekerja di antara kita pada saat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulaikan ibadah kita tundukkan kepala kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang mulia dan ajaib, kami mengucap syukur Tuhan, kalau sampai hari ini Engkau telah melindungi kami dari segala sakit penyakit. Engkau memberikan kami kesehatan. Engkau memberikan kami kemampuan Tuhan untuk kami boleh ada di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau meluangkan waktu kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya dan kami beriman bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Beracaralah Tuhan di ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami siap merasakan sukacita dari Tuhan. Kami siap merasakan bahwa Tuhan bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah di atas pujian kami saat kami menyembah Engkau. Bertahtalah di atas pujian kami saat kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, dari tempat Bapak Ibu masing-masing, kita mau agungkan Dia, kita mau senangkan Dia, dan kita katakan lewat pujian ini, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Agungkan nama Yesus.
Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kembali katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Dialah Tuhan dan Raja kita. Mari kembali naikkan pujian ini. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami naikkan pujian kami hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami muliakan. Glory, glory, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa, kuasa
Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Segala kemuliaan, segala hormat, pujian, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kehidupan kami. Kami memuji kebesaran-Mu, kami meninggikan Engkau. Engkau melayakkan kami, Engkau melayakkan hidup kami. Dan saat ini Tuhan, melalui pujian penyembahan kami juga siap untuk menerima berkat firman-Mu. Melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau akan berbicara bagi kami. Biarlah hidup kami boleh diperbarui melalui berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kiranya Tuhan hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita berbakti kembali. Kita bersyukur ya. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita baca di dalam Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 1, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Saya akan bacakan Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan. Saya memberikan tema pada pagi hari ini yaitu saat penantian. Saat kita menunggu. Untuk segala sesuatu ada masanya. Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun mungkin kita tidak mengerti waktunya Tuhan itu kapan. Mungkin kita sedang menanti-nantikan agar waktunya kapan Tuhan membuat waktu buat kita itu indah. Kadang kita tidak tahu, tidak dapat menyelami waktunya Tuhan. Karena kita percaya, saudara-saudara harus percaya, segala sesuatu apa yang terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan mempunyai rencana. Tuhan mempunyai rencana yang indah. Apakah itu kesusahan? Apakah itu ada berkat yang melimpah? Apakah itu ada satu masalah yang sulit kita hadapi? Itu semua itu ada rencana Tuhan di balik ini semua. Kita harus yakin dan percaya, dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin sekarang kita sedang menghadapi satu kesulitan atau masalah. Karena kita semua juga mengerti keadaan pada saat-saat ini. Keadaan yang kurang menyenangkan, kurang mengenakan. Tetapi saya percaya, setelah lewat ini semua, ada pelangi yang Tuhan berikan. Ada waktu yang indah yang Tuhan berikan. Ini semua pembelajaran bagi kita semua. Kita ambil, kita jangan pikir, aduh kenapa ya ini terus, kapan ya selesainya. Kalau kita memikirkan itu terus, kita akan stres. Kita tidak tahu kapan masa pandemi ini akan berakhir, kita tidak tahu. Mungkin tidak bisa berakhir. Tetapi yang harus kita lakukan, biarlah kita mau melakukan setiap hari kita bersyukur.
Setiap kita bangun tidur, kita boleh bernafas. Aduh Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah menjaga kami, melindungi kami. Kami diberikan berkat untuk tidur dengan nyenyak, istirahat dengan cukup. Dan sekarang kami bangun dengan tubuh diberkati Tuhan. Belajar kita mengucap syukur setiap kali kita bangun tidur. Kalau kita belajar mengucap syukur setiap kita bangun tidur, itu sepanjang hari kita akan menikmati. Karena segala ucapan syukur itu ada kuasa. Setiap kali kita mengucap syukur ada kuasa yang keluar dari mulut kita. Tetapi kalau kita bangun tidur saja sudah mengeluh, aduh, apalagi nih ya yang terjadi nih ya, apalagi nih ya, masalah apalagi yang akan saya hadapi. Kalau itu yang kita pikirkan senantiasa, nah itu akan terjadi sepanjang hari itu, kayaknya susah. Tetapi kalau kita belajar mengucap syukur, kita akan menikmati pertolongan pimpinan Tuhan. Karena Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Saudara percaya? Ini firman Tuhan. Tuhan memberikan kita supaya kita boleh mengerti hari-hari yang kita lewati ini. Mungkin banyak masalah, mungkin banyak pencobaan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan membuat indah pada waktunya. Saudara-saudara, untuk menunggu waktunya Tuhan, kita harus bersabar. Memang bersabar adalah suatu hal yang paling tidak enak untuk dilakukan oleh sebagian orang. Mereka tidak sabar untuk melewati masa-masa penantian. Masa-masa menunggu. Memang kalau kita menunggu itu masa yang gak enak ya. Apalagi kalau menunggu orang, menunggu pacar. Aduh kok nih janji jam 7 datang tapi kok sampai sekarang belum datang. Rasanya kita gak enak, gelisah. Tetapi kita harus belajar. Di situ kita belajar. Untuk kita boleh menantikan waktunya Tuhan itu untuk memberikan segala sesuatunya indah bagi kita semua. Kadang kita gak sabar untuk belajar menunggu itu gak sabar. Seringkali kita mendahulukan, ini waktu yang tepat untuk aku harus bertindak. Ini waktu yang harus aku lakukan. Akhirnya gagal. Karena apa? Menuruti hawa nafsu kita. Tapi kalau kita mau belajar bersabar, Tuhan, saya percaya kalau ini sampai saya harus menunggu, ada waktunya Tuhan untuk membuat segala sesuatunya indah. Saya teringat waktu itu berapa puluh tahun lalu ya, saya masih di kaum muda. Kita ada pelayanan sampai ke Bali. Itu perjalanan dari mana ya? Dari Tabanan ke Klungkung kalau nggak salah. Itu kayak macet. Kita nggak tahu ada apa yang terjadi. Itu macet sehingga kita semua rasanya pada menggerutu. Ya pada ngomel. Aduh, ada apa sini? Ternyata saudara-saudara, Tuhan membuat kita macet, menunggu, itu ada pohon yang roboh. Coba kalau nggak dibikin macet, kita harus lewat, mungkin kita akan ketimpa pohon yang roboh itu. Nah, segala sesuatu itu ada. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap kita orang-orang percaya. Apapun yang terjadi, itu Tuhan punya rencana yang indah. Pernah pengalaman saya waktu itu, saya masih tinggal di Jalan Komando. Waktu itu saya dan suami mau menjual itu rumah. Waktu itu harga 24 juta. Pernah ada seseorang yang sudah deal, udah jadi, gagal. Sampai rasanya kecewa sekali.
Tuhan kenapa sih sampai nggak jadi? Kesel. Sampai setiap hari kesel gitu, rasanya kecewa. Ternyata Tuhan punya rencana yang indah. Setelah terjadi 3 bulan kemudian, tahu-tahu ada teman saya. Dia bilang, "Beb, cariin rumah dong," katanya. "Gue mau cari rumah. Rumah yang seharga berapa?" "Ya, jangan yang mahal-mahal deh." Terus saya tawarin, "Mau nggak nih rumah gue nih? Gue mau jual." Berapa? Saya bilang, "Saya mau jual 37,5. "Gila lu," katanya, "mahal amat." "Enggak lah, enggak mahal," saya bilang. Itu orang enggak nawar, enggak apa, jadi 37,5. Saudara bayangkan, saya tadinya mengomel karena tidak jadi dengan harga 24. Tapi Tuhan punya rencana untuk saya bersabar. Ketika itu terjadi baru saya nyesel, "Tuhan ampuni saya, saya sudah marah-marah, saya sudah ngomel, saya sudah kecewa sama Tuhan." Segala sesuatu itu ada yang Tuhan rencanakan di dalam setiap kehidupan kita. Mengapa? Kadang kita seringkali tidak mau bersabar. Karena banyak orang tidak mau menjalani proses yang lama. Proses yang untuk kita menunggu, menanti. Kadang Tuhan izinkan untuk proses itu terjadi. Saudara-saudara, saya teringat bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Seharusnya itu dari Mesir ke tanah perjanjian dijalani 4 hari. Tetapi Tuhan izinkan sampai 40 tahun. Banyak waktu itu bangsa Israel yang ngomel, kecewa, marah. Dan mereka yang kecewa, yang marah mati di tengah perjalanan. Tetapi orang yang mengucap syukur, orang yang menanti dengan sabar, dia sampai ke tempat tujuan. Sampai berapa generasi. Saudara-saudara, kadang Tuhan izinkan. Supaya apa? Bangsa Israel melewati sampai 40 tahun. Untuk melatih. Bangsa Israel dilatih dengan waktu yang panjang. Supaya bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Bukan bangsa yang cengeng, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kecewa. Tuhan izinkan supaya kita kuat, supaya kita belajar untuk kita memahami. Jangan menuruti emosi, jangan menuruti kemauan kita. Tetapi biarlah segala sesuatu, kalau itu kayaknya terlambat, tapi biar nanti Tuhan akan kerjakan. Tuhan akan memberikan waktu yang indah, tepat pada waktunya untuk kita. Saudara-saudara yang kekasih, tidak ada seorang pun yang mampu, yang dapat menyelami waktu Tuhan. Di ayat yang ke-11 dikatakan, ayat 11b, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengerti rencananya Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menyelami hati Tuhan, pikiran Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi ini, mari kita belajar bersabar. Kita belajar bersabar. Tuhan, sampai kapan ini pandemi ini selesai? Pasti semua orang itu berkata demikian. Pasti semua orang mempunyai di hati dan pikirannya, kapan pandemi ini selesai. Kita kepengen cepat selesai. Kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan, biarlah supaya cepat selesai. Pasti setiap orang berdoa demikian. Tapi Tuhan bilang, tunggu, waktunya belum tiba. Tunggu, waktunya belum tiba. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena kita tahu di balik ini semua ada rencana Tuhan tersendiri. Tuhan mempunyai rencana di dalam setiap kita.
Kalau kita mengalami pada sekarang ini mungkin kesusahan, kesulitan, mungkin ada orang yang di PHK, kok Tuhan belum jawab-jawab, aku pengen cari pekerjaan, kok belum dapat-dapat. Sabar. Ada waktunya Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi. Kalau kita mau bersabar, apa tugas kita yang harus kita lakukan? Tugas kita setia aja ikut Tuhan. Kita setia dalam beribadah. Kita taat melakukan firman. Kita setia di dalam melayani Tuhan. Apapun itu pelayanan yang Tuhan percayakan, kita lakukan dengan setia. Itu Tuhan perhatikan setiap apa yang kita lakukan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, karena kita dituntut untuk bisa bersabar dalam menjalani waktu-waktu yang Tuhan telah tetapkan. Kita semua ini dituntut bersabar. Bersabar. Saudara-saudara, saya percaya karena pada saat kita bersabar, itu kita lagi diproses sama Tuhan. Kita sedang diproses. Karena tanpa sadar, Tuhan memproses kita supaya kita boleh lebih sabar, lebih kuat lagi. Pernah nggak kita berpikir atau bertanya-tanya, mengapa layang-layang itu bisa terbang tinggi? Pasti jawabannya karena ada angin, ya kan? Karena ada angin. Kalau nggak ada angin nggak mungkin bisa terbang tinggi. Dan kita melihat angin ini yang membawa layang-layang ini naik sampai ke awan. Dan layang-layang ini bukannya mengikuti arah angin, tetapi dia melawan arah angin. Layang-layang yang mengikuti arah angin itu layang-layang yang putus. Akhirnya mengikuti arah angin dan akhirnya jatuh ke bawah. Tetapi layang-layang yang dia terbang tinggi, dia melawan arah angin. Coba saudara, pasti anak-anak semua pernah main layangan. Saya juga pernah main layangan. Kalau ada angin, dia bisa lawan itu angin, arah angin itu, dia akan terbang lebih tinggi. Sama seperti burung Raja Wali. Ketika burung Raja Wali ini sedang mengajar anaknya untuk bisa terbang, dia bawa anaknya itu naik terbang tinggi. Setelah naik terbang tinggi lalu dilepaskan itu anak Raja Wali. Ketika anak ini mau jatuh atau tidak kuat, bapaknya langsung menyusul dan dia tangkap itu anaknya. Begitu juga kehidupan kita, saudara-saudara. Jangan kita takut dengan tantangan hidup, dengan masalah hidup yang kita hadapi hari-hari ini. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita hidup menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan itu masalah terjadi, tetapi Tuhan juga siap untuk menolong. Tuhan siap dengan tangannya yang sigap, dia akan menolong, mengangkat kita. Ketika kita mau jatuh, Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh. Kita akan ditopang, ditangkap oleh tangannya, itu tangan yang kuat itu. Saudara-saudara, hari-hari ini mungkin kita banyak masalah. Kalau saya mendengar cerita setiap orang yang diceritakan hanya kehidupan yang susah, sulit. Setiap orang saya dengar itu. Memang keadaan yang sekarang ini keadaan yang tidak enak. Kita melihat demo begitu besar. Mereka ingin supaya ada kebaikan. Tetapi keadaan begini, pemerintah sudah begitu berusaha. Pemerintah juga ingin mengangkat buruh-buruh kerja rakyat Indonesia ini untuk mengangkat supaya tidak mengalami kesulitan yang terlalu dalam.
Kadang-kadang kita tidak mengerti dengan rencana Tuhan. Kita tidak tahu. Tetapi ada firman Tuhan yang memberikan petunjuk bagi kita. Dikatakan jalan orang benar. Jalan orang benar. Apa yang dikerjakannya berhasil. Coba kita baca. Saya senang sekali itu di Mazmur 1. Di Mazmur 1 ayat 3. Di sini ditulis ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik ini orang yang kurang percaya, orang Kristen tetapi yang tidak mempunyai iman, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini jalan orang benar, orang yang suka dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini hidup jalan orang benar. Orang benar yang suka dikatakan menaruh firman Tuhan, yang merenungkan, yang menaruh firman Tuhan itu di hatinya. Dikatakan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Saudara-saudara, ada firman Tuhan yang memberikan petunjuk bagi kita semua. Kalau kita berjalan menurut jalannya firman Tuhan, maka kita akan berhasil. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, masalah yang kita hadapi hari-hari ini, kalau dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu hanya tidak sebanding dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 10. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, kalau kita rasa ada masalah, kita harus yakin firman Tuhan. Kita harus berani katakan, ini pencobaan biasa. Ini pencobaan biasa. Hadapi dengan sukacita. Hadapi dengan ucapan syukur. Maka masalah itu akan bukannya bertambah membebani pikiran kita. Masalah itu dia akan lalu dengan begitu saja. Karena kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan jalan keluar dari Tuhan untuk kita mengatasi masalah itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan lewat masalah dan pencobaan, kita itu sedang membayar sedikit demi sedikit. Karena kita tahu orang yang kuat di dalam menghadapi pencobaan, itu kita sedang belajar akar iman kita, pengharapan kita akan masuk lebih dalam lagi. Akan masuk lebih dalam lagi. Sehingga akar kita itu menjadi kuat. Akar percaya kita kepada Tuhan, akar pengharapan kita kepada Tuhan itu menjadi kuat. Tuhan tolong kita semua. Karena saya percaya, saudara-saudara, pada hari-hari ini semua mengalami kesulitan, kesusahan, tetapi kita tahu kenapa Tuhan bilang orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan akan dipelihara, yaitu karena ada firman. Karena ada firman di dalam hati kita, ada firman di dalam pikiran kita, sehingga kita kuat. Jemaat Tuhan yang saya kasih, kalau kita baca di dalam
Yakobus 5 ayat 7. Yakobus 5 ayat 7 dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Saudara-saudara, kita belajar dari petani. Petani ini dia menantikan hujan. Ketika hujan datang, hujan turun, dia mengerjakan itu sawah, ladang untuk ditanami. Karena hujan ini yang akan memberikan air. Dan ketika dia selesai menanam, seperti menanam padi, ketika menghadapi musim kemarau, petani ini kadang-kadang dia tidak sadar. Karena apa? Padi yang ditanam itu ketika musim hujan, dia akan bertumbuh dan bertunas. Nah, kalau dia sudah bertunas, dia tinggi seberapa inci, dia sudah senang hatinya. Tetapi ketika musim kemarau datang, itu akarnya dia belum masuk ke dalam. Akar dari padi itu dia tidak sampai masuk ke dalam untuk mencari makan sampai ke dalam tanah itu. Ketika musim kemarau datang, ada angin, dia gampang roboh dan akhirnya mati. Begitu juga kalau iman kita tidak pelihara, kita tidak lagi untuk kita belajar di dalam kita menghadapi masalah pencobaan, itu kita sedang diproses oleh Tuhan supaya akar iman kita itu masuk sampai ke dalam. Kita mendapatkan satu kekuatan sehingga kita mampu mengatasi semuanya ini. Saudara-saudara yang kekasih, karena selama prinsip yang sama akan berlaku dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan. Jika kita menerima berkat Tuhan, lalu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan terus, apa yang menjadi doa kita Tuhan jawab, maka kita bukan menjadi orang yang kuat. Justru kita menjadi orang yang imannya lemah. Ketika ada masalah sedikit datang, kita menjadi kecewa, kita lemah, bahkan mungkin kita akan tinggalkan Tuhan karena iman kita nggak kuat. Tetapi dengan pencobaan, dengan masalah yang kita hadapi, dan kita merasa kita kuat, kita masuk terus iman kita karena pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita terus pegang itu janji Tuhan, kita pegang itu firman Tuhan, sehingga kita menjadi kuat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tolong kita semua, karena kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena lewat masalah dan pencobaan itu kita sedang diproses oleh Tuhan. Kita sedang diproses, kita masuk dalam sekolahnya Tuhan. Memang mahal kalau sekolahnya Tuhan. Mungkin sekarang ini kita masih mengalami masalah. Apa saja, satu perkara kita harus yakin dan percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan siap menolong. Tangannya yang kuat, dia siap menopang kita. Oleh sebab itu bersandarlah kepada Tuhan. Bersandarlah dan berharaplah kepada Tuhan. Karena kita belajar untuk memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah firman ini memberikan kita pelajaran bagaimana kita menghadapi masalah-masalah pada hari-hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Allah yang Maha Kuasa yang kami sembah siang dan malam. Allah itulah yang menyertai kehidupan kami. Tak ada Allah lain di dunia ini
maupun dari saudara yang mampu untuk membantu manusia untuk bertobat. Tapi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang mengangkat dan menolong kita. Hari-hari lepas hari banyak yang melemahkan. Tapi kita bersyukur ada Yesus yang memberi kekuatan bagi kita. Mari kita angkat dua tangan kita. Kita mau terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dengan berkat daripada Tuhan, Allah Bapa, anak Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus, tinggal menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.